Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Opa Art. Nah, kali ini saya janji bakal ngebongkar teknik dasar separasi buat retouching saya. Bisa saya pakai di sini. Sudah saya sediain satu file. Nah, ini tadi saya bikin file satu layer buat sekedar rapiin flag-flag yang ada di sini. Jadi di sini saya suka pakai, kalau enggak stem tool, kalau enggak pakai pad sealing. Dua ini aja sih, tergantung kebutuhannya ya. Kalau mau cepet ya, mau cepet pakai ini, pakai pad tool. Kalau buat daerah yang satu-satu itu biasanya saya kayak rambut, kayak alis, saya lebih pakai stem kalau buat bersih-bersih. Nah, buat teman-teman, sebelum lanjut di sini jangan lupa subscribe, jangan lupa juga di-share kalau emang tutorial ini berguna buat teman-teman ya. Nah, di sini contoh saya pakai stem tool buat ngebenerin daerah-daerah yang ukurannya lumayan gede buat kalau di stem ya. Jadi lebih cepat pakai stem tool. Nah, ini teman-teman tinggal dicek aja yang kira-kira ininya ukurannya itu harus di stem atau di apa. Nah, ini contoh doang. Ini saya pakai patch tool, terus buat yang kayak gini saya pakai stem stem tool. Nah, yang penting teknik nge-stem itu ya eh, sudah pada tahu lah ya kalau itu ya. Tinggal dipakai yang ngambil yang di dekat-dekat daerahnya atau dekat-dekat yang bersih. Jadi kita tinggal ambil sampel sampel layernya buat diambil nutupin yang mau kita hilangin. Nah, tekniknya gitu. Sama aja nggak beda dengan yang lain. Nah, di sini teman-teman tinggal ngerapin aja dulu buat yang ngerasa kayak ngeganggu gitu ya, ngeganggu di daerah-daerah. Ya kalau mau rapi ya dirapin banget gitu. Karena kalau buat beat retouching bagi saya itu adalah kerapian itu nomor satu ya, kerapiannya. Nah, karena kalau nggak rapi ya nggak enak juga ngelihatnya. Tapi teknik dasar saya ini teknik di mana teman-teman bakal dapet cara yang paling gampang itu langsung ngebenerin gradasi dari shadow dan highlightnya. Nah, kalau udah diurapin, udah dibersihin kayak gini, udah bersih, ini teman-teman tinggal ya, oh ntar ini masih ada sedikit. Tinggal tinggal duplikat layer dengan cara Ctrl J, Ctrl J, nih kayak gini, atau bisa dengan cara ini ditarik ke new layer bawah. Nih, nanti dia bakal nongol kayak kayak layer baru. Nah, di sini saya bakal bikin kasih namanya ini adalah low end. Nah, di low end, di sini saya butuh satu layer lagi. Ini saya copy lagi. Layer copy yang ini saya kasih nama high end. High end di sini saya tarik ke atas. Ini kita pindahin ke atas. Jadi kita udah punya dua layer, high end dan low end. Di sini saya bakal group. Tuh. Untuk high end, view-nya saya matiin dulu, terus kita ke low. Di low, teman-teman bisa langsung ke filter, blur, Gaussian blur. Nah, di sini bakal saya jelasin masalah penggunaan sistem blur dalam separasi atau dalam beat retouching. Nah, kalau untuk blur ini adalah di mana tingkat soft atau tingkat basah atau tingkat blur yang bakal nampil di foto atau di file yang bakal kita edit. Nah, di sini teman-teman saya biasa pakai itu tergantung filenya. Kalau portrait face-nya dekat kayak gini biasanya saya lebih pakai ke arahnya yang gede, kebalik. Sama kayak sama kayak pembukaan kamera teman-teman, dia kebalik. Kalau mau kita dapat dapat bokeh berarti kita harus mainnya ke pembukaannya f-nya gede, atau kalau mau dapat detail pembukaannya harus kecil ya kan. Sama. Nah, kalau untuk dari file yang di dekat
bentuknya face kayak gini, potret kayak gini dekat, saya lebih mainnya ke arah gede 9 atau 12. Nih, ini saya kasih tahu 9 atau 12. Kalau misalkan filenya itu ada setengah atau middle, itu biasa saya pakai 6 atau 5. Nah, kalau filenya full body atau setengah badan, ya full body atau setengah badan atau setengah paha gitu, saya biasa pakai 3. Nah, jadi tuh kebalikannya, semakin jauh pori-pori yang mau kita kerjain, semakin kecil radius yang kita gunakan. Semakin dekat pori-pori yang mau kita kerjain, semakin gede radius yang kita pakai. Nah, itu trik dari masalah blur. Nah, di sini saya bakal pakai 9. Ini saya pakai 9, detail pori-porinya udah soft, udah hilang. Nah, next di high end, teman-teman. Di sini kita ke image, apply image. Terus di sini teman-teman langsung ke layer, ada merge di sini. Merge-nya kita bending ke low end. Low end di sini teman-teman harus aktifin blendingnya ke add. Nih, blendingnya ke add. Blendingnya ke add. Terus di sini scale-nya dibikin 2. Dan invert-nya harus aktif. Kalau nggak aktif dia bakal kayak gini. Invert-nya harus aktif sampai layer high end-nya tadi berubah jadi gray. Berubah jadi gray. Nih, kayak gini. Kalau udah teman-teman tinggal linear like. Rubah ke blending high end-nya ke linear light. Dan ini bakal kembali seperti awal dan nggak ada yang keganggu sedikit pun. Sorry. Linear light. Nih, nih, nggak bakal ada yang keganggu sedikit pun. Nah, di sini triknya. Trik yang saya gunakan adalah yang bakal saya bongkar. Dan ini sebenarnya trik rahasia yang yang selalu saya pakai di editing apapun. Nah, di sini teman-teman triknya adalah teman-teman harus Ctrl J. Nih, layer low end-nya ini kita duplikat lagi. Duplikat. Nah, ini saya bikin layernya, saya rubah nama jadi layer pengerjaan. Nih, layer pengerjaan. Nah, triknya ada di sini. Teman-teman ke brush, terus ke mixer brush. Di mixer brush nanti teman-teman bakal ketemu settingan seperti kayak ini. Nah, teman-teman tinggal ikutin settingan saya ini. Ini saya pakai noise. Weight-nya 10, load-nya 5, mix-nya 50, flow-nya 70. Sampel a layer tidak checklist. Nah, inilah trik yang saya pakai buat nge-retouch dasar atau dasar sparasi untuk benerin gradasi shadow dan highlight. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini tinggal teman-teman gosok aja dan di sini dia bakal ngikutin atau ngeflatin gradasi yang tadinya nggak rata. Nah, ini tinggal digosok dan triknya adalah di sini trik ngegosok ini teman-teman harus sering latihan karena ini nggak sembarang. Karena salah tarik dia bakal gradasinya jadi ngeblok atau nggak rata, malah lebih nggak rata daripada yang bawaannya. Nah, jadi di sini teman-teman harus belajar untuk ngegosok dari ini teknik ya, teknik pakai mixer brush ya, karena ini nggak segampang yang teman-teman lihat. Karena banyak rata-rata yang beli tutorial sama saya itu pasti kendalanya ada di masalah gosoknya. Gosoknya ini emang bukan rada sulit tapi rada hati-hati, itu aja. Triknya adalah gini, trik gosoknya adalah buat ngilangin hitam yang ini. Nih, hitam yang ini, buat ngilangin hitam yang ini teman-teman harus narik yang putih. Nih, tarik yang putih atau highlight yang ini tarik ke sini. Buat yang ngilangin hitam yang ini tarik ke sini. Atau sebaliknya kita mau mengambil shadow ini untuk nutupin highlight. Nih, highlight yang ini mau kita tutup pakai shadow ini kita ambil yang shadow ini kita tarik ke arah highlight. Nah, ini contohnya gini.
Oke. Nah, ini teman-teman tinggal ikutin aja gradasi yang sudah ada atau mau dirapin atau mau dibentuk balik dengan teknik teknik teman-teman sendiri itu bebas. Tapi ini teknik dasar dari beauty retouching saya. Nah, ini contoh kalau misalkan teman-teman udah kelar bisa sambil diikutin pakai sampel foto apapun silakan, nggak masalah. Caranya sama karena udah saya jelasin sistem blurnya, sistem blur yang benar gimana, sistem blur yang ini gimana. Nah, buat teman-teman nih udah jadi. Kita cuma butuh berapa menit untuk ngebikin beauty retouching yang simple dengan hasil high end retouch. Oke, ini before, ini after. Ini before, ini after. Nah, inilah teknik dasar dari beauty retouching yang sering saya pakai. Nah, kalau memang ini berguna buat teman-teman, silakan komen. Kita bakal lanjut. Mungkin di next step adalah di masalah shadow dan highlight. Nah, nanti bakal saya jelasin masalah shadow dan highlight. Kalau emang berguna silakan di-subscribe, silakan di-share buat teman-teman atau di-save videonya. Jangan lupa komen. Yang mau video masalah shadow dan highlightnya silakan komen di bawah. Nanti bakal saya bikinin lagi masalah itu. Kita bongkar lagi masalah apa itu shadow dan highlight. Saya pamit, saya Pak Art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bernafas hari ini dan jangan lupa semangat terus setiap hari buat ngedit. Bye bye.